strategi dalam pembelajaran. Nah, saya mengambil ini, kebetulan saya mengajar pelajaran ekonomi dan akuntansi, maka ada sedikit permasalahan yang selalu timbul dalam pembelajaran akuntansi. Nah, saya sudah mencari akar masalahnya apa, kemudian solusinya sudah saya buat. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan sekarang menjadi pertimbangan atau menjadi bahan untuk pihak lain yang sama permasalahan dengan saya untuk bisa memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Nah, masalah yang saya hadapi khususnya di SMA KP 1 Ciparai adalah tentang masalah siswa dalam mempelajari akuntansi. Nah, ini akan saya bagi ke dalam beberapa masalah ya. Yang pertama adalah di sini ada deskripsi permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti saya akan mengemukakan apa ya permasalahan yang dihadapinya, kemudian sebetulnya akar permasalahannya apa. Kemudian nanti akan juga di sini ada sedikit hasil pemecahan masalahnya. Mudah-mudahan nanti para ibu bapak yang juga mengajar akuntansi bisa memberikan masukan kepada saya untuk bagaimana nih caranya untuk supaya pembelajaran akuntansi itu tidak menjadi masalah bagi siswa-siswi ya. Kemudian sumber rujukan apa yang saya dapatkan untuk mengatasi masalah ini. Nah, saya kasih yang pertama yaitu tentang deskripsi masalah yang dihadapi. Ini deskripsi masalah yang dihadapi adalah, nah ini di SMA KP ini ada dilihat dari tingkat keberhasilan siswa kelas 12 IPS-nya itu dalam belajar akuntansi itu dapat dikatakan masih rendah ya. Jadi dari mana ibu atau saya menyimpulkan demikian? Ini ditunjukkan dari nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran akuntansi ini sangat rendah jika dibandingkan dengan pelajaran ekonomi di sebelumnya. Pada saat saya mengajar ekonomi bagus nilai rata-ratanya. Nah, pada saat saya mengajar akuntansi di kelas 12, mereka cenderung turun dulu nilai ulangannya, sehingga nilai ulangan rata-rata ulangan harian itu nilainya agak rendah begitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mencari akar permasalahannya apa, bagaimana sampai anak-anak siswa-siswi ini nilainya itu rendah ya. Nah, kita lihat ya, ternyata mereka itu dasarnya itu tidak begitu meresapi gitu. Apa yang saya sampaikan pada anak-anak tentang analisis di awal, tentang analisis transaksi itu tidak mereka pahami gitu. Nah, padahal saya sudah berkali-kali gitu, kemudian diulang-ulang, kemudian tanya jawab seperti itu, tapi masih ada sebagian yang keterampilan analisis transaksinya itu kurang. Nah, kemudian yang kedua, ada kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas itu kurang. Nah, jadi ada kemandirian siswa ya yang kurang ini dalam faktor intern. Jadi ada faktor intern dan ada faktor ekstern ya. Ini faktor internnya. Jadi kemandirian siswa yang dalam mengerjakan tugas itu kurang. Jadi mereka masih saja mengandalkan pagi-pagi gitu ya, nyontek ke teman yang lainnya tanpa pengen tahu apa itu artinya dari apa yang telah mereka lihat atau mereka contek tersebut gitu ya. Kemudian ada juga yang mengerjakan sendiri, tapi ketelitian siswa dalam mengerjakan soal itu sangat kurang. Jadi tidak teliti gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang dalam menjumlahkan, dalam mengurangi gitu ya. Kalau akuntansi itu kan menjumlahkan, mengurangi, mengali sekali-kali gitu ya. Kurang juga gitu. Jadi harus ditemukan ketelitian siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian
cara belajarnya itu tidak diulang-ulang gitu. Jadi cara belajarnya itu cukup belajar di sekolah, setelah itu pulang dan di rumah tidak diulang gitu. Yang pada akhirnya pertemuan berikutnya lupa lagi seperti itu. Padahal akuntansi itu kan harus sering latihan seperti layaknya matematika juga sering latihan seperti itu ya. Kemudian nah ini juga minat siswa pada pelajaran akuntansi. Jadi mereka itu minatnya kurang terhadap pelajaran akuntansi. Jadi sudah ada kabar-kabar dari kakak-kakaknya bahwa akuntansi itu sulit, akuntansi itu ribet, akuntansi itu pusing gitu. Jadi itu berpengaruh juga terhadap minat siswa dalam mempelajari akuntansi itu ya, dalam belajar akuntansi. Nah kemudian sekarang ini ada faktor ekstern. Nah faktor eksternnya adalah cara guru mengajar pada proses pembelajaran. Nah, mungkin sebagai introspeksi bahwa mungkin cara saya dalam mengajar harus lebih baik lagi. Jadi harus selalu ada inovasi-inovasi terbaru dalam mengajar akuntansi. Jadi apa yang sudah saya lakukan dalam mengajar akuntansi harus ditingkatkan kembali setelah melihat nilai rata-rata ulangannya jelek. Jadi harus semakin ke sini kompetensi guru harus semakin ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar. Nah, sumber belajarnya tidak hanya dari buku di sekolah di perpustakaan gitu. Jadi literasinya mungkin harus ditambah dengan literasi digital, melihat contoh-contoh soal dari dari ujian nasional misalnya kalau dulu, dari ujian sekolah, dari soal-soal dari olimpiade ekonomi atau misalnya seperti itu. Jadi sumber belajarnya tidak hanya dari yang ada di sekolah, tapi di luar sekolah pun bisa mendukung, harusnya bisa mendukung pembelajaran akuntansi. Kemudian ini, nah ada faktor lain nih, ada faktor lain yang mempengaruhi kurangnya siswa dalam pembelajaran akuntansi. Nah ini ada di dalam bagian urutan pelajaran akuntansi itu yang terlewat. Jadi ada, kalau akuntansi itu kan siklus. Jadi dari saya ceritakan dulu, misalnya siklusnya dari mulai pencatatan, kemudian penggolongan, pengikhtisaran, kemudian pelaporan. Nah tiba-tiba pada saat pencatatan misalnya anak tidak hadir di pelajaran di hari itu. Padahal saya sedang menerangkan tentang jurnal umum. Nah itu tuh kalau anaknya tidak rajin dan tidak mau mengulang akan terhambat untuk bisa sampai ke proses selanjutnya. Misalnya kita sudah ke proses pembukuan ke dalam buku besar. Nah, sedangkan anak tidak mengerti jurnal. Nah, itu pun masalah yang timbul dalam mempelajari akuntansi. Kemudian tidak mempunyai teman belajar. Nah, jadi akuntansi itu bisa dipahami kalau misalnya ada teman belajar untuk saling bertanya-tanya. Kalau saya begitu dengan teman sebangkunya, yang satu menyebutkan transaksi, yang satu menyebutkan analisis gitu. Nah ada siswa yang tidak punya teman, jadi sulit untuk melakukan itu gitu, walaupun dengan teman sebangkunya, dan teman sebangkunya kewalahan gitu karena tidak bisa bekerja sama dalam saling tanya jawab tersebut. Kemudian kurang daya tangkap dalam belajar, selalu ada yang kurang daya tangkap. Nah ini saya sudah berusaha untuk memberikan bimbingan secara personal di kelas gitu ya. Jadi bukan tidak memperhatikan temannya yang yang punya daya serap yang bagus. Nah, saya upayakan gitu. Tapi ya karena mungkin belum saatnya, karena mungkin sulit, jadi tetap daya tangkapnya dalam belajar agak kurang sehingga nilainya menjadi tidak bagus. Kemudian ketidakyakinan akan kemampuan sendiri dalam belajar. Nah gitu. Jadi keraguan-raguan dalam misalnya selalu bertanya ke temannya gitu, sehingga dia tidak punya keyakinan bahwa itu adalah benar atau salahnya itu ya. Nah kemalasan inilah jadi yang sulit
yang sulit sekali dalam pelajaran akuntansi adalah selalu ada saja yang malas, karena akuntansi itu memang tidak bisa satu latihan itu sedikit gitu, tidak bisa gitu ya. Jadi mereka memang prosesnya harus membuat kolom, setiap kita mempelajari itu harus membuat kolom, harus membuat bagaimana kolom jurnal umum, bagaimana kolom buku besar. Nah, kalau yang malas itu, aduh, udah melihat lagi kolomnya udah malas gitu. Nah, itu mungkin itu yang faktor lain yang mempengaruhi kenapa nilainya menjadi kurang ya, seperti itu. Kemudian ini, nah sekarang saya mencoba ya untuk memecahkan masalah ini, bagaimana nih caranya supaya anak-anak itu semangat dalam belajar akuntansi gitu ya. Nah ini yang satu saya upayakan itu dengan pembelajaran kelompok. Jadi maksud dari pembelajaran kelompok itu adalah untuk saling membimbing antar temannya. Jadi saya kelompokkan siswa yang betul-betul mengerti akuntansi, saya kelompokkan satu-satu gitu ya. Kemudian dia bisa memberikan arahan kepada temannya. Jadi yang sudah mengerti bisa berbagi ilmu di situ dalam pembelajaran kelompok gitu, sampai temannya itu bisa. Dan kalau sudah temannya bisa itu mereka bangga gitu. Mereka bangga. Oh, ibu ini udah bisa, sudah saya ajari. Nah, jadi betul-betul pembelajaran kelompok ini diperlukan. Yang kedua adalah memberi motivasi kepada diri sendiri. Jadi setelah dikelompokkan, anak itu termotivasi dalam dirinya untuk bisa sama dengan temannya yang bisa. Oh, teman saya juga bisa ini seperti ini, kenapa saya tidak? Jadi diharapkan dia bisa memotivasi dirinya sendiri untuk bisa belajar akuntansi lebih baik lagi. Kemudian ada menggiatkan tugas belajar di rumah. Nah, gitu. Jadi selain ada tugas di sekolah, ada juga di rumah. Tapi jangan terlalu banyak, kasihan anak-anak ya. Jadi ada tantangan buat di rumah setelah dari belajar kelompok di sekolah, maka ada tugas di rumah, dia berusaha untuk mengerjakan sendiri. Nah, setelah itu yang tidak kalah lebih pentingnya adalah bimbingan khusus daripada para pengajar. Jadi yang saya rasakan sekarang, jadi kita datangi gitu kelompoknya masing-masing, siapa yang belum mengerti saya ajarin lewat kelompoknya, seperti itu. Jadi didatangi ke kelompoknya masing-masing, dan anak merasa senang bila kita bertanya, ada masalah nggak, kamu tidak mengertinya di mana, gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya selalu berusaha untuk membuat anak lebih baik lagi dan lebih mengerti lagi pelajaran akuntansi, karena memang pelajaran akuntansi ini sangat menyenangkan buat orang yang mengerti gitu ya, sangat menyenangkan. Kemudian saya itu melakukan itu semua, solusi-solusi yang saya kembangkan itu tidak lepas dari sumber rujukan dari teman-teman ya. Nah, salah satunya ini, jadi saya mendapat sumber rujukan itu dari teman-teman sesama guru ekonomi di lingkungan Kabupaten Bandung, karena sering berkumpul dalam MGMP, kemudian ataupun berbicara di grup tentang masalah yang kita hadapi, apa masalah yang kita hadapi, coba kalau ibu bagaimana cara menghadapi ini, oh saya mah dengan ini. Nah, semua itu jadi selain dari ide saya juga untuk mengatasinya, juga ada masukan-masukan dari teman-teman di lingkungan MGMP Kabupaten Bandung. Jadi alhamdulillah MGMP-nya berjalan dengan lancar, kemudian program-programnya juga berjalan dengan lancar, sehingga kita juga sebagai guru ekonomi merasa terfasilitasi oleh MGMP. Kita bisa ngobrol, bisa sharing masalah apa yang terjadi nih dalam pelajaran ekonomi, bagaimana supaya meningkatkan kualitas siswa dalam mempelajari ekonomi. Nah, itu kita pelajari di MGMP. Jadi kita berkumpul untuk memajukan kelompok ekonomi gitu ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian, mudah-mudahan dengan solusi yang saya kemukakan tadi
masalah yang saya hadapi selama ini bisa diatasi dengan baik. Kemudian nilai-nilai dari siswa-siswi SMA KP 1 Ciparai dalam pelajaran ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam pelajaran ekonomi akuntansi bisa meningkat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.